Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan analisis kami pada PT Sarana Menara Nusantara. Perkenalkan, nama saya Paramita Iswara dengan NIM 1040123303110. Nama saya Alia Azahra Nasution dengan NIM 1040123000584. Nama saya Rahma Septiawati dengan NIM 1040123000027. Perkenalkan, nama saya Keiko Karim Turangan dengan NIM 1040123000283. Perkenalkan, nama saya Akmal Ahmad Ghazali dari NIM 1040123000125. Perkenalkan, nama saya Pak dengan NIM 10401230012. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Nur dengan NIM 1040123000559. Perkenalkan, nama saya Rizka Herdianti dengan NIM 1040123000364. Perkenalkan, nama saya Kariman Sohib dengan NIM 1040123000549. Baik, kita semua sudah memperkenalkan diri dan kami akan mempresentasikan PT Sarana Nusantara. Nah, sebelum boleh minta tolong off cam semuanya. Terima kasih. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke dalam analisis kami di PT Sarana Menara Nusantara, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi manajemen kemarin, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan sendiri dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi sebagai penentu target, apa sih target perusahaan itu dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi target-target tersebut, yaitu strateginya, waktu, kemudian pendanaan, ada modal seperti tanah, kemudian juga ada kinerja karyawan, kemudian ada mesin dan teknologi. Kemudian yang kedua itu adalah strategi. Strategi ini merujuk pada rencana-rencana dan itu terorganisir untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Ini melibatkan pemilihan tujuan utama perusahaan. Lalu pada strategi ini ada beberapa tingkatan nih. Yang pertama ada tingkatan korporat, kemudian ada tingkatan bisnis, ada tingkatan fungsional, operasional, dan juga inovasi. Kemudian ada juga nih fungsi pengorganisasian itu ada, yaitu kenapa untuk dilakukannya pembagian kerja. Karyawan ini bagusnya dimasukin divisi mana nih, kemudian departementalisasi, yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan, kemudian ada hierarki organisasi, rantai komando, desentralisasi. Lalu pada departementalisasi ini itu berdasarkan apa aja sih? Yang pertama fungsi, produk, wilayah, pelanggan maupun proses. Lalu bukan hanya itu, ada juga nih yang mempengaruhi, yaitu faktor individu. Faktor individu ini perlu banget untuk dipahami oleh manajer, yang dimana itu merupakan sebagai aset perusahaan lah, aset tetap perusahaan, karena kinerja karyawan bisa menentukan hasil dari produk perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu ada nih faktor-faktornya. Yang pertama karakteristik individu, kemudian nilai keyakinan individu dan motivasi individu. Kemudian ada yang namanya bentuk pola komunikasi. Bentuk pola komunikasi ini dilakukan agar
karyawan antara atasan, bawahan ataupun juga dengan teman kerjanya atau dengan tim itu tidak ada miskomunikasi. Kemudian ada pengawasan. Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan nih bahwa pekerjaan dilakukan sejalan dengan gen rencananya. Ada perencanaan pengawasan, pengukuran kinerja, penilaian kinerja, tindakan koreksi. Ini lebih ke seperti controlling ya. Ya, pengawasan itu nama lainnya dari controlling. Di sini itu juga bukan hanya untuk mengawasi tapi juga mengevaluasi. Kemudian ada budget. Budget itu anggaran pemasukan dan pengeluaran selama periode tertentu secara tertulis yang tidak hanya digunakan oleh individu melainkan oleh perusahaan dan juga pemerintah juga nih. Budget juga dapat menyempurnakan rencana perusahaan karena anggaran telah disusun sehingga lebih jelas dan nyata dibuat. Anggaran ini bisa secara rencana, kemudian juga bisa dilihat nih pada satu periode tuh habis mengeluarkan berapa, yang income berapa, outcome-nya berapa. Itu juga udah ada di annual report-nya. Baik, kemudian kita akan lanjut ke profil perusahaan yang akan dibacakan oleh Alia Azhara. PT Sarana Menara Nusantara Tbk adalah sebuah perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi yang terletak di Kudus, Jawa Tengah. PT Sarana Menara Nusantara itu menyediakan penyewaan dan perawatan menara telekomunikasi nirkabel Indonesia. Terus kita akan membahas tentang pencapaian PT Sarana Menara Nusantara Tbk 2008 yang berdiri pada 2008 di Kudus, Jawa Tengah. Fokus utamanya itu dalam berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan menara telekomunikasi dan menyewakan kepada perusahaan-perusahaan komunikasi nirkabel. Pada tahun 2008 memiliki kepemilikan saham terhadap PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Portelindo sebesar 99,99%. Pembelian 2.550 unit menara dan menyewa 2.433 unit menara telekomunikasi oleh XL Axiata untuk jangka waktu 10 tahun. Portelindo memiliki 100% saham PT Komet Infra Nusantara dengan harga 1,4 triliun. Pada tanggal 30 Mei 2018. Pembelian 1.000 unit menara telekomunikasi milik Indosat senilai 1,95 triliun dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2019. Terus menyewakan menara telekomunikasi tersebut lagi kepada Indosat dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu 10 tahun. Terus ada keunggulannya itu Portelindo memiliki komitmen untuk menghasilkan keuntungan yang baik untuk para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dengan strategi kemampuan membangun hubungan jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan komunikasi nirkabel secara konsisten memenuhi harapan pelanggan. Memiliki pengalaman yang luas dalam pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi karena tim manajemen telah mengawasi lebih dari 35.000 menara di beberapa negara. Oke, sekian. Selanjutnya ada penjelasan visi dan misi. Oke, selanjutnya saya Rahma Septiawati akan menjelaskan visi, misi, dan tujuan dari perusahaan Sarana Menara Nusantara. Yang pertama itu ada konsistensi perusahaan. Perseroan ini berhasil menambah jumlah sewa lokasi pelanggan menjadi 8.365 dan jumlah lokasi menara menjadi 5.150.
72 unit. Kinerja positif yang diraih oleh perseroan dan Protelindo ini di tahun 2010 telah menciptakan momentum penting yang akan membawa perusahaan maju menuju tahun 2011. Jadi, pada laporan tahun 2010, annual report PT Sarana Menara Nusantara Tbk ini menjadikan perseroan dan Protelindo sebagai pemimpin dalam sektor industri menara ini. PT ini yakin bahwa pencapaian tersebut menjadi landasan yang kuat bagi peningkatan kerja dan pertumbuhan di masa yang akan datang nantinya. Kemudian ada visi. Visi perusahaan ini menjadi perusahaan investasi terkemuka di bidang industri menara telekomunikasi di Indonesia, dengan berinvestasi pada perusahaan yang beroperasi yang berusaha untuk menjadi pemimpin global dalam memiliki dan mengoperasikan menara. Selanjutnya ada misi. Misi perusahaan ini itu adalah memberi nilai tambahan bagi industri telekomunikasi. Tujuannya itu untuk demi keuntungan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Selanjutnya itu ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ini adalah untuk berinvestasi pada perusahaan yang bergerak dalam pengoperasian lokasi-lokasi menara telekomunikasi. Tujuannya ini untuk disewakan ke perusahaan komunikasi nirkabel. Selanjutnya adalah spesifik perusahaan. Spesifik Protelindo ini merancang, membangun, memiliki, dan mengoperasikan menaranya. Protelindo telah mengembangkan keahlian internal perusahaan untuk memberikan jasa yang memiliki nilai tambah yang mana dapat ditawarkan kepada industri komunikasi nirkabel. Jadi Protelindo ini sebagai penyedia sistem infrastruktur dengan desain end-to-end, konstruksi dan keahlian pengoperasian. Protelindo juga menawarkan kepada pelanggan fleksibilitas dalam memilih antara penyediaan infrastruktur jaringan yang siap pakai atau beroperasi untuk salah satu komponen jasa yang mempunyai nilai tambah di dalamnya. Kemudian ada relevansi. Relevansi PT Sarana Menara Nusantara, induk perusahaan Protelindo ini juga bisa menjadi salah satu perusahaan yang masuk ke dalam kategori saham dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas saham yang signifikan dengan masuk dalam indeks-indeks penting seperti IDX 30, IDX ESG, Leaders, FTSE, Asia Pasifik, dan indeks standar global MSCI. Kemudian ada terukur. Jadi dalam terukur ini meningkatkan cakupan wilayah jaringan nirkabel mereka atau meningkatkan kapasitas yang tersedia untuk layanan para penggunanya. Protelindo ini meyakini bahwa memberikan layanan dengan misi yang sangat penting itu kepentingan jaringan yang berfungsi dengan sebagaimana yang diperlukan oleh operator nirkabel untuk mencukupi layanan kepada para penggunanya. Kemudian ada realistis perusahaan. Jadi realistis Protelindo ini merupakan pemilik dan operator menara independen skala signifikan yang pertama ada di Indonesia. Kemudian yang memiliki pelanggan sewa lokasi jangka panjang dengan seluruh perusahaan komunikasi nirkabel di Indonesia juga. Perusahaan dengan aktif memasarkan ruang pada menara kepada pelanggan baru dan yang ada sekarang, serta telah memperoleh permintaan yang tetap dari penyewa kolokasi. Sekian penjelasan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah penjelasan audit lingkungan eksternal. Saya, Keiko Karim Turangan, akan menjelaskan mengenai audit lingkungan eksternal. Pada poin 3.1, yaitu politik, PT Sarana Menara Nusantara Tbk ataupun SMN menghadapi tantangan politik yang mendorong perusahaan ini untuk menjadikan isu lingkungan sebagai inti dari kegiatan dan proses mereka. SMN berkomitmen untuk menggunakan teknologi dengan etika dan tanggung jawab serta mengembangkan inovasi menara yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan memberikan peluang tanpa akhir bagi Indonesia dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Salah satu tantangan politik yang dihadapi SMN adalah peraturan pemerintah yang semakin ketat terkait dengan lingkungan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Untuk mencapai target ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang membatasi emisi dari berbagai sektor industri termasuk industri di telekomunikasi.
SMN menanggapi tantangan politik ini dengan menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk mengurangi dampak lingkungannya. Perusahaan ini telah menetapkan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 20% pada tahun 2025. SMN juga telah mengembangkan berbagai inovasi menara yang berkelanjutan, seperti menara yang menggunakan energi terbarukan dan menara yang dapat didaur ulang. Selain tantangan, SMN juga melihat peluang dari perubahan politik di Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur di bidang telekomunikasi. Hal ini akan memberikan peluang bagi PT Sarana Menara Nusantara untuk tumbuh dan berkembang di masa depan. Selanjutnya di poin 3.2 yaitu mengenai ekonomi. SMN adalah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu IDX dengan kode saham SMN. Perusahaan ini telah berhasil mencapai posisi yang signifikan dalam pasar saham dengan kapitalisasi pasar yang besar dan likuiditas saham yang baik. SMN termasuk dalam indeks penting seperti IDX 30, IDX ESG Leaders, FTSE Asia Pasifik, dan MSCI Global Standard Index. Selanjutnya pada tahun 2022, perusahaan ini juga meraih peringkat ESG yang meliputi lingkungan, sosial, tata kelola, dan mengenai itu sebesar BB dari MSCL, menunjukkan kinerja yang baik dalam hal lingkungan sosial dan tata kelola, mencerminkan kesuksesan perusahaan dan menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat memberikan peluang bagi SMN untuk tumbuh dan berkembang. Perkembangan teknologi telekomunikasi yang pesat juga akan memberikan peluang bagi SMN untuk memberikan layanan yang lebih baik terhadap pelanggannya. Selanjutnya pada poin 3.3 mengenai teknologi. SMN sangat memprioritaskan penggunaan teknologi yang beretika dan bertanggung jawab dalam operasionalnya. Perusahaan ini berkomitmen untuk mendorong perkembangan teknologi yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan sekitarnya. Fokus utama SMN adalah investasi dalam perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan situs menara telekomunikasi yang sangat mengandalkan teknologi komunikasi nirkabel. Dengan demikian, SMN berperan aktif dalam mendukung perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi komunikasi di Indonesia. SMN berinvestasi dalam pengembangan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan. Inovasi teknologi yang berkelanjutan akan menjadi kunci bagi SMN untuk tetap kompetitif di masa depan. Perusahaan ini harus terus berinvestasi dalam pengembangan teknologi baru yang dapat mengurangi dampak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Akmal. Saudara Akmal dipersilahkan. Oke, di sini Akmal Ahmad Ghazali menjelaskan poin lingkungan. SMN telah menjadi isu lingkungan sebagai salah satu fokus utama dalam setiap proses dan aktivitas perusahaannya. Mereka berkomitmen untuk mendorong perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan prioritas pada isu lingkungan. SMN juga aktif dalam menciptakan inovasi menara yang berkelanjutan untuk menciptakan peluang berkelanjutan bagi Indonesia. Dalam konteks ini, SMN telah meraih peringkat ESG BB dari MSCI pada tahun 2022, menegaskan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, SMN telah meraih peringkat ESG BB dari MSCI pada tahun 2022, menegaskan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. SMN telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi dampak lingkungannya, termasuk yang pertama mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 20% pada tahun 2025. Yang kedua, menggunakan energi terbarukan pada 50% menara telekomunikasinya pada tahun 2030. Yang terakhir, ada mendaur ulang 100% limbah menara telekomunikasinya pada tahun 2030.
SMN juga berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Perusahaan ini telah meluncurkan berbagai program edukasi lingkungan untuk masyarakat umum. Yang terakhir, poin hukum dan regulasi. PT Sarana Menara Nusantara (TBK) atau disebut SMN tunduk pada berbagai hukum dan regulasi yang berlaku. Mereka mematuhi peraturan pemerintah termasuk yang terkait dengan lingkungan dan tata kelola perusahaan. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi adalah prinsip inti yang dipegang oleh SMN untuk menjaga integritas dan reputasi mereka di pasar. Perusahaan ini beroperasi sesuai dengan kerangka hukum yang ada untuk memastikan bahwa semua kegiatan bisnis mereka sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Silakan Nabila. Baik, selanjutnya saya Nabila akan melanjutkan bab 4 ada audit lingkungan internal. Poin pertama 4.1 ada manajemen. Konvergensi bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan asing yang ingin menjual sahamnya di Indonesia, memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut berkualitas tinggi atau transparan, handal, sebanding. Permasalahan menara telekomunikasi bermuara pada pengakuan setiap entitas pemilik yang menyewakan menaranya kepada penyedia telekomunikasi sebagai aset tetap atau PSAK 16 dan sebagai properti investasi atau PSAK 13. Perusahaan yang mengakui sebagai aset tetap berasumsi bahwa menara tersebut telah digunakan untuk operasional perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, sedangkan perusahaan yang mengakui sebagai properti investasi menganggap bahwa menara mempunyai pendapatan yang lebih besar, yaitu pendapatan sewa dibandingkan dengan operasi perusahaan itu sendiri. Perusahaan dan entitas anak berkomitmen untuk mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG sesuai dengan yang diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Grup percaya bahwa dengan melaksanakan kebijakan GCG, maka akan memberikan nilai tambahan dan perlindungan juga keterbukaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pedoman GCG Group dimaksudkan untuk memastikan strategi bisnis dijalankan melalui proses pengambilan keputusan dan kontrol yang tepat yang mendukung tercapainya bisnis yang berkelanjutan. Dengan adanya dampak penggabungan usaha PT Indosat Tbk dan PT Hutchison CP Telecommunications, jumlah sewa menara kami menjadi 53.967 dari sebelumnya 53.975. Peningkatan pendapatan terutama berasal dari pengakuan penuh 1 tahun atas anak usaha PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan pertumbuhan bisnis di luar menara meningkat. Terdapat analisa manajemen yang sudah diresmikan oleh PT Sarana Menara Nusantara sebagai berikut. Ada beban pokok pendapatan lainnya, depresiasi dan amortisasi, laba bruto, beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan administrasi, laba usaha, biaya keuangan, beban usaha lainnya, neto, laba sebelum beban pajak penghasilan, beban pajak penghasilan, laba tahun berjalan, penghasilan atau rugi komprehensif lain. Yang terakhir ada total penghasilan komprehensif tahun berjalan. Selanjutnya ada poin 4.2 marketing. PT Sarana Menara Nusantara Tbk berada dalam pasar yang kompetitif dan mungkin menghadapi tekanan harga pada industri penyewaan menara. Para pelanggan kami memiliki alternatif untuk menyewa ruang menara. Perusahaan yakin bahwa persaingan di industri penyewaan menara Indonesia didorong oleh antara lain lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi, kualitas menara, harga sewa, ukuran portofolio menara, dan kecepatan untuk memasarkan menara baru. Operator telekomunikasi yang besar memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar, di mana memanfaatkan portofolio menara. Operator telekomunikasi juga mulai berbagi menara daripada menyewa yang membutuhkan biaya yang lebih besar. Mengapa memilih untuk berbagi daripada menyewakan?
karena operator telekomunikasi yang independen mendapatkan dampak negatif dari menyewakan itu. Operator telekomunikasi yang menyewakannya yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL. PT Sarana Menara Nusantara Tbk tidak kehabisan ide. Perusahaan memanfaatkan pangsa pasar yang besar di bidang menara telekomunikasi. Mereka terus mengembangkan layanan jasa seperti fiber optik dan juga penyediaan infrastruktur untuk keuangan digital. Selanjutnya, poin 4.3 ada keuangan akuntansi. Terdapat beberapa laporan tentang akuntansi pada tahun 2021. Terakhir ada poin 4.4 produksi operasi. Produksi yang disediakan oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk adalah layanan jasa di bidang telekomunikasi. Berikut adalah layanan yang disediakan oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Pertama ada program Build to Suit, kedua ada sewa lokasi, tiga desain jaringan dan pengembangan lokasi, yang keempat akuisisi lokasi, yang kelima ada pengembangan dan konstruksi lokasi, yang keenam ada layanan MWiFo atau Metropolitan Wireless Fiber Optic termasuk internet service. Terakhir ada layanan VCIT. Perusahaan memperkerjakan kontraktor dalam jumlah besar yang melakukan pembangunan, konsultasi sambungan listrik, akuisisi lokasi, keahlian teknik, pemeliharaan, dan jasa keamanan untuk aset-aset seperti menara dan fiber optik. Para kontraktor tersebut memiliki kemampuan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, dan kami yakin bahwa hubungan dengan kontraktor tersebut memberikan akses kepada sebagai besar pekerja dengan kualifikasi terbaik di Indonesia. Setiap kontraktor perusahaan menjalani proses seleksi yang ketat yang mencakup evaluasi teknis, finansial, dan kepatuhan akan hukum sebelum mereka dipekerjakan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Rizka. Baik, selanjutnya ada Dilanjutkan oleh Randi. Silakan Randi. Baik, saya akan melanjutkan yang poin 4.5 yaitu sumber daya manusia. Karyawan berharga. Perusahaan bergantung pada produktivitas dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Salah satu kebijakan utama adalah untuk terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia dan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan situasi kerja yang baik. Berikut adalah data-data yang sudah dilampirkan, itu jumlah karyawan berdasarkan bidang, ada datanya. Jumlah karyawan berdasarkan pendidikan, ada jumlah karyawan berdasarkan usia, jumlah karyawan berdasarkan jabatan, jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin. Berikut datanya sudah terlampirkan. Lanjut, poin 4. Penelitian dan pengembangan. Bisnis utamanya adalah penyedia layanan jasa telekomunikasi yang dari kebutuhan masyarakat akan akses internet yang bertumbuh dalam hal cakupan wilayah yang membutuhkan layanan. Peningkatan kebutuhan atas akses internet yang stabil dan dapat diandalkan. Faktor-faktor yang mendorong akan hal-hal ini adalah perekonomian Indonesia yang terus meningkat secara stabil apabila saat COVID banyak sekali pengguna layanan internet sehingga perusahaan memanfaatkan keadaan yang ada dengan menawarkan layanan ISP yang Abru merintis dengan menawarkan kecil. Menara dan kabel serat optik tersebut dibangun untuk menyediakan beberapa penyewa untuk mendukung alokasi yang dapat meningkatkan pengembangan investasi. Menara dan fiber optik tersebut dirancang agar lebih mudah untuk diperkuat jika diperkuat untuk menampung tambahan penyewa dengan biaya yang kecil. Lanjut, terakhir, poin 4.7, sistem informasi manajemen. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagai disyaratkan melalui POJK nomor 21. Perseroan dengan ini menyusun kebijakan teknologi untuk keterbukaan atau kebijakan. Perseroan berharap dengan kebijakan tersebut dapat memperluas pemberian informasi kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan, juga investor yang potensial,
sehubungan dengan kinerja dan kegiatan usaha perseroan. Sebagai perusahaan publik, wajib menyampaikan informasi material perseroan sesuai hukum pasar modal, menyediakan informasi pada website perusahaan. Selain itu juga mengoptimalkan dan pemangku kepentingan yaitu investor. Ada cara untuk menyampaikan dengan poin 1, mengirimkan surat elektronik sehubungan kondisi dan perseroan. Poin 2, mengadakan pertemuan investor baik dalam bentuk tatap muka maupun konferensi telepon. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan strategi perusahaan. Terdapat 7 strategi. Yang pertama, strategi utama atau strategi korporasi. Protelindo mempertahankan posisi pasarnya dengan memanfaatkan akuisisi sebagai salah satu strategi utama. Persero akan terus menciptakan strategi yang memenuhi kriteria pengembalian minimum atau akuisisi yang dapat membantu perusahaan terus berkembang ke daerah baru dalam layanan yang terkait dengan infrastruktur telekomunikasi. Grup yakin bahwa Protelindo dapat meningkatkan bisnisnya secara substansial dengan menyewakan ruangan tersedia pada menara-menara kepada beberapa penyewa. Sebuah konsep yang disebut dengan kolokasi. Biaya pengoperasian menara sangatlah besar. Oleh karena itu, menyewakan ruang yang tersedia kepada perusahaan komunikasi nirkabel lainnya akan meningkatkan margin operasional Protelindo dan pengembalian modal yang diinvestasikan secara signifikan. Oleh karena itu, grup menargetkan perusahaan-perusahaan komunikasi nirkabel yang sedang memperluas atau meningkatkan infrastruktur jaringan mereka serta yang menerapkan teknologi baru. Yang kedua ada strategi fungsional marketing. Perusahaan melaksanakan kebijakan yang ketat atas tata kelola perusahaan yang baik. Kerangka tata kelola perusahaan memberikan saran dan masukan serta fleksibilitas manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat. Perusahaan juga menerapkan secara optimal prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai kunci utama daya tarik dan persaingan di pasar saham dan pasar utang dalam skala domestik maupun luar negeri. Protelindo juga membangun strategi pemasaran yang spesifik kepada setiap perusahaan komunikasi nirkabel dan secara teratur bertemu dengan tim desain menara para pelanggannya dan pemasok peralatan untuk menjelaskan nilai pembangunan jaringan mereka berdasarkan lokasi menara Protelindo. Selain itu, Protelindo memberikan setiap perusahaan komunikasi nirkabel jangka waktu untuk melakukan kolokasi mereka dan memasang peralatan serta berusaha untuk memenuhi tujuan tersebut supaya lebih unggul dari pesaingnya. Selanjutnya ada strategi fungsional keuangan. Dalam menjalankan usaha, perusahaan memiliki beberapa strategi untuk mempertimbangkan target keuangan. Perusahaan dapat mempertahankan modal bisnis dan dalam penyediaan infrastruktur dengan menargetkan hasil keuangan yang baik di atas biaya keuangan. Perseroan ingin terus memberikan penekanan yang kuat untuk kebijakan keuangan. Ini termasuk pengelolaan utang pada tingkat yang wajar dan menerapkan investasi modal yang disiplin. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pada semester 1 per 2021, Tower membukukan pertumbuhan penerimaan sebesar 7,88% dari 3,69 triliun menjadi 3,97 triliun. Secara rinci, pendapatan sewa masih menjadi kontributor pendapatan terbesar dengan 3,7 triliun, sementara itu jasa dan lainnya menyumbang penerimaan sebesar 276,05 miliar. Selanjutnya ada strategi fungsional produksi atau operasi. Perseroan memiliki kepercayaan bahwa kunci strategi ini terletak pada kemampuannya untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan operator telekomunikasi secara konsisten, memberikan pelayanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Sebagai bagian dari komitmen grup untuk tumbuh dan mempertahankan bisnis, grup berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggannya melalui fasilitas layanan pelanggan yang siap melayani selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu untuk menangani pengaduan, masukan, dan permintaan para pelanggannya. Peran layanan pelanggan sangat penting, terutama dalam menangani kasus
khusus seperti pada saat terjadinya bencana yang dapat merusak menara. Ketika hal ini terjadi, tim layanan pelanggan grup akan turun langsung ke area untuk memperbaiki menara. Selanjutnya ada strategi fungsional sumber daya manusia. Keberhasilan perusahaan PT Sarana Menara Nusantara bergantung pada produktivitas dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Oleh sebab itu, salah satu kebijakan utama tim manajemen adalah terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia dan memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan pemerintah di dalam ketenaga kerjaan. Protelindo menyediakan tunjangan dan kesejahteraan kepada seluruh karyawan, termasuk asuransi kesehatan, asuransi gigi, asuransi jiwa dan kecelakaan, kendaraan perusahaan untuk beberapa karyawan tertentu, dan program pelatihan internal dan eksternal, serta pengembangan untuk tujuan dan fungsi tertentu. Selanjutnya ada strategi penelitian dan pengembangan fungsional. Perseroan mengembangkan bisnisnya dengan berfokus pada proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria umum return. Dengan kebijakan ini, perseroan biasanya menyetujui kerjasama dengan operator telekomunikasi untuk membangun dan memiliki jaringan lokasi yang dipilih oleh operator telekomunikasi dan sesuai dengan spesifikasi desain jaringannya. Operator telekomunikasi kemudian menjadi anchor tenant di menara berdasarkan perjanjian sewa situs jangka panjang. Dan yang terakhir ada strategi fungsi sistem informasi. Dalam memfasilitasi pemangku kepentingan terhadap akses informasi, maka perusahaan terus berkelanjutan memperbarui sistem dan infrastruktur penyampaian informasi perusahaan. Perusahaan juga konsisten memperkuat fondasi teknologi informasinya untuk mengamankan dan meningkatkan keandalan dan memastikan penyediaan informasi yang sudah terintegrasi, tepat waktu dan akurat melalui situs yang dimiliki perseroan, yaitu www.ptsm.co.id dan www.protelindo.net. Perusahaan juga melaporkan informasi material ke otoritas pasar modal baik secara tertulis ke OJK maupun melalui pelaporan secara elektronik ke BEI. Sekian dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan kinerja perusahaan. Ya baik, saya akan melanjutkan kinerja perusahaan. 6.1 manajemen pendapatan perusahaan meningkat sebesar 2,400,3 miliar atau 27,8% dari 8,635,3 miliar pada tahun 2021 menjadi 11,035,7 miliar pada tahun 2022. Portofolio menara PT Sarana Menara Nusantara meningkat sebesar 1.096 menara atau 3,8% dari 28,698 menara pada tahun yang berakhir 31 Desember 2021 menjadi 29.794 menara pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Jumlah sewa lokasi gross menara kami meningkat sebesar 1.429 sewa lokasi. Namun dengan adanya dampak penggabungan usaha PT Indosat dan PT Hutchison CP Telecommunication, jumlah sewa menara kami menjadi 53.960, listriknya 53.975. Peningkatan pendapatan terutama berasal dari pengakuan penuh 1 tahun atas anak usaha PT Solusi Tunas Pratama dan pertumbuhan bisnis di luar menara meningkat sebesar 895,6 miliar atau 54,4% dari 1.534,1 miliar pada tahun 2021 menjadi 2,429,7 miliar pada tahun 2022. 6.2 Operasi perseroan dan Protelindo, keduanya didirikan di Indonesia. Seluruh aset operasionalnya berada di Indonesia. Akibatnya seluruh kebijakan pemerintah serta kondisi politik, ekonomi, hukum, dan sosial di Indonesia dapat menimbulkan dampak material dan negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek perseroan. Tim manajemen perseroan dan Protelindo secara aktif memantau resiko-resiko tersebut dan potensi resiko lainnya yang berhubungan dengan negara serta mengambil langkah-langkah
yang diperlukan untuk mempersiapkan perseroan dan Protolindo. Menghadapi risiko tersebut yang mungkin terjadi, risiko yang paling menonjol khusus untuk Indonesia yang secara langsung dapat mempengaruhi usaha, kondisi keuangan, operasional, dan prospek perseroan dan Protolindo meliputi: yang pertama ada ketidakstabilan sosial dan politik di Indonesia. Dan yang kedua, Indonesia terletak di zona gempa bumi dan terpengaruh resiko geologi dan bencana alam yang signifikan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Dan yang terakhir ada yang ketiga, gerakan buruh dan tindakan anarkis yang dilakukan buruh dalam bisnis kami atau mitra usaha komersial kami dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja dan kondisi keuangan kami. Yang keempat ada perubahan ekonomi global atau regional dapat secara material dan negatif mempengaruhi keadaan ekonomi Indonesia dan pada akhirnya mempengaruhi bisnis. Dan yang terakhir ada penurunan peningkatan kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat secara material dan negatif mempengaruhi bisnis kami dan kemampuan kami untuk memperoleh pembiayaan. 63 titik pemasaran. Grup juga memasarkan kolokasi yang tersedia pada menara perusahaan untuk pelanggan potensial yang ada dengan tujuan untuk memaksimalkan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa ini. Di setiap menaranya dan mendapatkan pendapatan tambahan termasuk dari kemungkinan penawaran jasa-jasa lain. Strategi ini dapat dilaksanakan dengan rencana kami mengembangkan layanan jasa infrastruktur telekomunikasi lainnya. PT Sarana Menara Nusantara mengumpulkan data dari setiap jaringan operator telekomunikasi mengenai rencana perluasan mereka dan menggunakan perangkat lunak perusahaan yang sesuai guna menentukan mana di antara menara perusahaan yang ada berlokasi di area yang sesuai jaringan rencana perluasan dan kemudian menyediakan operator tersebut untuk masing-masing operator telekomunikasi dan secara teratur bertemu dengan tim desain jaringan masing-masing operator telekomunikasi untuk memahami kebutuhan mereka dan memasarkan ketersediaan aset-aset infrastruktur telekomunikasi. Perusahaan menyajikan batas waktu untuk melaksanakan kolokasi dan penyambungan sambungan fiber optik kepada para operator telekomunikasi dan berusaha untuk memenuhi batas waktu tersebut dan menggulingi para pesaing perusahaan. Baik, kemudian saya akan lanjutkan untuk pada bidang keuangan. Pada bidang keuangan sendiri bisa dilihat terlampir pada PPT, yaitu ada total aset lancar, aset tidak lancar, aset liabilitas jangka pendek, jangka panjang, dan juga total liabilitas dari semuanya dan ekuitas. Kemudian pada sumber daya manusia itu ini dinilai dari kinerja karyawannya, yang itu memiliki 3 prinsip, yaitu setiap karyawan memiliki 3 target, setiap karyawan memiliki target dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan job specs-nya. Kemudian ada target karyawan harus teratur. Karyawan dituntut untuk mencapai target sesuai dengan jangka waktu tertentu. Kemudian harus ada evaluasi kinerja karyawan, yang dimana ini sebagai peninjauan dan penilaian atas pencapaian target senantiasa dilakukan secara formal. Penilaian ini dilakukan agar dapat mendapatkan hasil yang sesuai dengan target. Hasil penilaian menjadi dasar untuk menetapkan target, jenjang karir, pengembangan kompetensi, dan insentif di tahun berikutnya. Kemudian, pada penelitian dan pengembangan, pada tahun 2015, itu ada transformasi dari perusahaan tower ke infrastruktur digital, dimulai dari akuisisi I4T. Jejak fiber optik perusahaan tumbuh dari 700 km dengan akuisisi I4T menjadi 102.000 km pada akhir 2022. Pada 2018, FTT diperkenalkan dan pendapatan dari sektor non-tower meningkat hingga 6%, 2017 menjadi lebih dari 22% pada tahun 2022. Meskipun mengakuisisi 5 perusahaan tower, pendapatan tower terus tumbuh 2 digit sehingga sektor konektivitas ada FTT juga menunjukkan pertumbuhan positif. Saat ini perusahaan menjajaki bisnis FTTH sebagai penunjang pertumbuhan keempat dengan keyakinan bahwa jaringan fiber optik yang
luas terus berkembang merupakan kelebihan kompetitif yang sulit ditiru bagi oleh pihak lain. Kemudian pada sistem informasi manajemen itu terdapat persoalan terus memperbarui sistemnya, kemudian terus untuk memfasilitasi pemangku kepentingan terhadap akses informasi, maka perseorangan secara berkelanjutan terus memperbaiki sistemnya. Pada hal itu, pondasi teknologi informasi diperkuat untuk diamankan, tingkatkan keandalannya, pastikan informasi terintegrasi pada situs web resmi perseroan. Perseroan melaporkan informasi material sesuai dengan persyaratan keterbukaan otoritas pasar modal termasuk konversi pers aksi korporasi sebagai langkah tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan menyusun kebijakan penggunaan teknologi informasi untuk keterbukaan informasi POJK nomor 21 dengan harapan memperluas informasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan dan investor potensial. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari analisis ini membahas tentang PT SMN atau Sarana Menara Nusantara. Perusahaan ini didirikan pada 2 Juni 2008 di Kudus, Jawa Tengah dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang sekarang menjadi dengan nama TOWR sejak 8 Maret 2010. Portelindo, anak perusahaan mengakuisisi I4T pada Juli 2016 dan menguasai 94% lebih saham STP pada Oktober 2021. Fokusnya adalah pada menara, infrastruktur komunikasi, telekomunikasi, dan fiber optik. Lalu kemudian pengaruhnya itu mencakup pada faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan regulasi hukum. Manajemen memperhatikan aspek SDM, pemegang saham, dan juga investor. Strategi melibatkan konsep kolokasi, pembangunan, dan akuisisi menara, kemudian eksplorasi akuisisi strategis, fokus layanan berkualitas, pemahaman pelanggan, dan kebijakan keuangan untuk yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.